Dan itu pun juga sudah diakui melalui japri ke saya dari penerima rekening itu atas nama, ada permintaan maaf juga gitu. Tapi setiap seperti ini, setiap in frame, setiap on kamera itu nggak mau menjelaskan gitu. Nah itu yang memang jadi Bang Densu pun juga udah tahu di sini, Bang Densu udah tahu. Kita kasih tahu semua. Tapi kan di sini kita butuh kejujuran gitu ya, atau seperti apalah gitu ya, dari hal-hal yang memang sudah keliru sebelumnya, bukan punishment gitu. Nah akibat itulah berkembang akhirnya ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri lah di situ komentar-komentar netizen yang cukup keras gitu ya, dan itu kan di luar kuasa Tenovi ya, itu Tenovi nggak bisa membendung itu gitu. Mungkin Tenovi untuk penjelasannya kurang lebih itu ya, kita menampilkan semua bukti-bukti yang kita punya gitu. Terus untuk uang Mas Agus alhamdulillah masih aman ya, bukan masih aman, emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransferin gitu. Tapi ada 5 juta sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu, atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan gitu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang gak sih mana-manain? Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih ya, mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada, dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya, kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Itu ini boleh dikasih, ini nominalnya. Sudah. Boleh disebutin nggak? Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir Per tanggal berapa? Per tanggal, sorry di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya. Satu 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini ini 1,5. Oh iya. Ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat
anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulannya mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya gitu. Maksud pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali bukan saya penantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Gitu. Itu aja kalau dari saya pribadi. Mungkin ada tambahan. Moderator sudah oke, selanjutnya. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, rekan-rekan advokat dan senior yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih atas support, atas segala macam bentuk pemikiran, pendapat dan opini hukum yang sudah disampaikan melalui berbagai macam platform media sosial. Kami apresiasi dan sangat berterima kasih untuk itu. Dalam pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Novi, terdapat peristiwa penting terkait mengenai pertama permintaan mutasi. Ini asal muasal kenapa akhirnya Novi ini merasa putus asa karena tidak mendapatkan mutasi dengan cepat atas dasar informasi yang didapatkan dari dana yang masuk pertanggal 3 sebesar 500 juta rupiah. Mas jadi koreksi kalau saya salah ya. Dan selanjutnya akhirnya direvisi, diralat menjadi 1 miliar gitu ya, 1,3 atau 1,5. Baik. Lebih lanjut, pada tanggal 4 permintaan mutasi tersebut sudah dimintakan agar kenapa? Supaya bentuk transparansi dan juga ya Novi wajib untuk hadir di sana guna tata kelola penggunaan donasi ini tepat dilakukan sesuai dengan tujuan utama donasi itu dibuat, yaitu adalah pengobatan Mas Agus, seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga baru menyerahkan mutasi rekening itu pada tanggal 10 Oktober 2024. Dari situlah baru terlihat adanya satu penggunaan yang menurut pendapat Novi kenapa tidak dilakukan dan mereka tidak terbuka dari sejak awal donasi itu. Mereka ketahui sejumlah 1 M lebih itu. Apabila pada saat itu mereka langsung sampaikan, Novi, alhamdulillah kita dapat 1 miliar sekian. Saya yakin pada saat itu juga Novi langsung, ayo sudah nggak usah tunggu lagi, kita ke JC, langsung ke JC, ayo cari dokter terbaik, langsung USG mata, apa tindakan yang diperlukan, kita punya dana ini, langsung gunakan. Yang terlintas dari pemikiran Novi, keputusasaannya, kenapa ini cukup lama untuk diberitahukan dan terbuka dari pihak keluarganya Mas Agus. Kita pahami keterbatasan Mas Agus ini atas penderitaan yang dialaminya, tekanan psikologis yang sangat mendalam tentunya. Ya kita pahami keterbatasan beliau. Akan tapi di sini Novi hadir di sana untuk agar supaya cepat melakukan penanganan pengobatan yang terbaik seperti itu.
Selanjutnya, ketika akhirnya Novi ini mempermasalahkan terkait mutasi, diketahui terdapat dana-dana, lebih lanjut disepakati dengan pihak keluarga agar supaya ada dana 1M ya, itu dialihkan ke yayasan guna pengelolaan, bukan untuk digunakan yayasan untuk kepentingan tidak, untuk pengelolaan, dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak keluarga. Dan perlu jadi catatan, pihak bank dalam hal ini melakukan double check agar supaya pemindah bukuan dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Dengan cara apa pihak bank melakukan hal tersebut? Langsung menanyakan kepada Mas Agus, kepada istrinya, untuk apa dilakukan pengalihan dana dari rekening Mas Agus ke yayasan. Berulang kali oleh petugas bank, customer service, sampai mungkin manajer itu ya, detailer customer service berulang. Untuk apa? Mereka melihat tentunya Mas Agus dengan kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu datang, dan adanya keterbatasan kemampuan untuk melihat, dikhawatirkan terdapat adanya penyalahgunaan atau digiring sedemikian rupa agar supaya untuk mentransfer atau pemindah bukuan. Akan tapi pihak bank dalam hal ini melakukan double check, beberapa kali itu dilakukan. Saksinya ada Mas Giri, dari pihak keluarganya lengkap semuanya. Mas Giri cuma lihat dari jauh dari belakang, karena tidak ada yang boleh berkepentingan untuk ikut wawancara tersebut selain dari keluarganya. Jangan sampai ada pihak ketiga mengintervensi. Dikhawatirkan takutnya ada pengancaman, penekanan, dan lain apapun itu namanya. Benar-benar secure yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya pada saat itu berhasil dilakukan pemindah bukuan. Mungkin itu penekanan yang dapat kita sampaikan, kami sampaikan, agar supaya menjadi satu pengetahuan dan informasi yang terang benderang terkait dengan peristiwa yang ada saat ini. Lebih lanjut, setelah dilakukan transfer, dilakukan dialog ya oleh Mas Giri dan ayahnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Giri. Sedemikian rupa disampaikan kenapa dan alasan mereka dengan sukarela menyerahkan, mempercayakan agar supaya yayasan mengelola dana donasi tersebut. Lanjut ke setelah apa namanya dana donasi di transfer ke rekening yayasan, itu beberapa hari kemudian 13 Oktober ya, langsung dilakukan pemeriksaan mata USG di rumah sakit ini ya, di Sidoarjo ya. Ditemukan ya kondisi matanya Mas Agus ini sudah tidak dimungkinkan lagi ya untuk upaya pencakokan ya atau donor mata. Ini ada pemeriksaan yang keempat ya, keempat kalinya ya. Dan sudah dijadwalkan pada saat itu untuk rencana-rencana pengobatan ya, pengecekan, karena Mas Agus ini wajib untuk mendapatkan penanganan pengobatan terlebih dahulu guna untuk melakukan operasi pencakokan kelopak mata ya. Betul ya. Nah, dari apa yang semua disampaikan, selanjutnya tadi sudah mendengar sama-sama yang masalah 300 juta oleh istrinya Mas Agus ke yayasan juga. Secara pribadi istrinya Mas Agus mohon maaf ya dan berterima kasih kepada Teh Novi. Betul gitu ya. Buktinya apa itu? Bukti chat mempercayakan yayasan saya. Udah nggak usah dilamping om, yang itu bebas ya. Jadi nanti
Udah cukup. Ya. Jadi berbagai macam bukti baik dari video, dari ketetapan dan lain sebagainya kita akan sajikan. Akan tapi kita tidak dapat sajikan secara terbuka seperti ini karena menyangkut data pribadi seseorang, kita tetap menghormati. Akan tapi kita akan sajikan karena terakhir dan kita sama-sama mengetahui saat ini kuasa hukum dari Mas Agus telah melaporkan Renovi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga dugaan tindak pidana pemerasan seperti itu. Akan tetapi memang kita barulah saat ini kita berbagi peristiwa hukum yang telah terjadi karena kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu karena kita tidak mau menyampaikan ataupun menyanggah apapun itu namanya tanpa kita didukung dengan bukti-bukti, data-data dan kemudian sensasi sebagai fakta hukum dari perkara ini, dari peristiwa ini, seperti itu. Jadi mungkin guna mengikat waktu mungkin itu saja gambaran umum yang akan kami sampaikan. Moderator habis ini agenda jawab selanjutnya. Tanya jawab selanjutnya mungkin nanti ada dari rekan-rekan yang rekan-rekan advokat yang mensupport ya, yang mensupport Renovi yang sedemikian rupa memberikan pendapat di platform media sosial juga untuk memberikan pendapatnya dalam hal ini. Nanti ada perwakilan dari rekan-rekan yang akan menyampaikan. Tidak lebih itu yang akan saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Yang Novi lakukan adalah bentuk tanggung jawab secara moral dan sosial. Tidak lain tidak bukan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dikarenakan Novi selaku inisiator yang menyampaikan kepada publik dan menggalang donasi untuk Mas Agus. Sekarang sikapnya Novi kepada Mas Agus bagaimana? Silakan. Apa yang sikapnya Novi sekarang? Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin itu statement dari Renovi. Mungkin sesi berikutnya adalah apa? Izin sedikit Om. Ada 2 poin sedikit. Ini mungkin catatan kita waktu ngecek mutasi ya dari tanggal periode 25 September sampai 7 Oktober. Ini di sini tanggal 27 September, 28, 29, 30 sampai tanggal 5 kalau salah itu setiap hari keluar 50 juta rapper. Dan yang kita kaget yang untuk pengobatan itu hanya 913.000 di RSCM gitu ya, untuk ya, sedangkan mutasi kredit yang kita lihat uang masuk gitu ya 14, sekian. Nah itu yang juga jadi pertanyaan. Dan yang kedua sesuai dengan yang Renovi bilang tadi tentang pengobatan Mas Agus, bahwa setelah tanggal 18 Oktober itu pihak Mas Agus dan keluarganya itu sama sekali tidak merespon untuk kelanjutan pengobatan gitu. Jadi entah seperti apa
langkah-langkah beliau gitu ya, kita tetap follow up sampai dengan kemarin Jumat kalau nggak salah. Karena Jumat itu harusnya ada tindakan rencana operasi itu yang dijadwalkan. Jadi ya kita menyayangkan lah tindakan-tindakan yang memang merugikan Mas Agus gitu kan, bahwa udah mau dioperasi ternyata gagal lagi gitu kan, batal lagi gitu. Jadi dan akhirnya kita juga tahu tuh di TikTok atau di ininya fitnya Bang Eva ya, bahwa dia ke RSUP atau ke RSCM tapi ditolak dan lain-lain. Ya sebetulnya kita sepakat aja lah gitu, proses hukum, proses pengobatan gitu, kita profesional aja gitu kan, bahwa haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu, tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan, jadi kuasa hukum agar tidak melenceng dari kuasanya gitu ya. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kemudian terbaik Mas Agus untuk sembuh gitu. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku atas siapa yang menuduh, dia harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi, sudah siap gitu, karena semua bukti-bukti, petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi itu sih. Mungkin ada lagi Om? Sudah mungkin sekian kronologi dari kita. Oke, terima kasih Pak Brian Pramida